Anis. Iya, perwakilan. Ya. Tanah Samrono. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Bupati mohon maaf, mohon izin kita akan memulai acara ini. Teman-teman teknik ready ya? Video record, audio record, oke? Pak Bupati mohon izin kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bapak Bupati yang kami hormati beserta jajarannya, para hadirin sekalian yang sudah hadir di tempat ini, langsung alhamdulillah saat ini kita berada di samping Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Sampurasun. Yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketum Majalengka, hadir langsung Pak Tarsono De Mardiana, unsur Forum Komunikasi Pemerintahan Daerah Ketum Majalengka, hadir langsung Pak Kapolres Majalengka, dan para muspida yang lainnya diwakilkan, Saudara Sekretaris Daerah, beserta seluruh pejabat pemerintah daerah Kabupaten Majalengka yang hadir pada acara ini. Hadir 26 kecamatan se-Kabupaten Majalengka dan didampingi tokoh-tokoh masyarakat dari 26 kecamatan hadir juga di tempat ini. Ibu-ibu tim penggerak PKK, Dharma Wanita, para penggiat pariwisata, hadirin hadirin berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita mengawali tugas pengabdian kita berada di salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Majalengka,
yaitu Curug Cipete, Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Untuk diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Majalengka secara rutin bekerja sama dengan RRI Cirebon untuk mengadakan sambung rasa. Pada tahun ini kita memilih tentang pariwisata dan tempatnya memilih di Curug Cipete, Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, salah satu kabupaten di Kabupaten Majalengka sebelah timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon. Untuk diketahui oleh masyarakat, kenapa pada pagi hari ini kita berkumpul memilih tempat ini, bahwa rakyat penemu, penggiat pariwisata, alhamdulillah mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia, itu 38 orang dari warga Desa Sindangwangi ini, Bantar Agung, mohon maaf ya, untuk menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71, hadir langsung menyaksikan paripurna istimewa di gedung DPR RI. 9 orang masuk, yang 38-nya yang lainnya menunggu. Oleh karena itu, untuk diketahui ya, termasuk juga Pak Siswoyo dari Taman Nasional Gunung Cermai, saya tahu persis hadirnya tempat wisata ini ditemukan oleh 3 pendekar petualangan Gunung Cermai ya. Satu, Pak, saya mengenalnya si Abang ya, silakan berdiri Bang ya. Yang kedua Pak Salikin, Pak Ikin ya. Ikin mana Ikin? Nah, di belakangnya ya. Satunya sudah almarhum ya, Aki Oni ya. Ini pula ketiga orang ini yang turut mengantarkan saya menjadi Bupati Majalengka. Ketiga orang ini sudah gemar bertualang di malam hari. Di saat pilkada pertama kali, saya melawan incumbent dengan 7 pasangan, langsung juga dipilih oleh rakyat. Beliau mencari, katanya dapat firasat, yang akan menjadi Bupati Majalengka adalah salah satu warga masyarakat di tempatnya di Wali Yang Agung. Dicarilah Wali Yang Agung di yang mana. Ternyata Wali Yang Agung itu di Desa Ligung. Ligung memang asalnya Wali Yang Agung itu. Beliau datang ke sana, dan sebagai komitmen beliau, 3 pendekar ini berpuasa terus 3 bulan berturut-turut sampai dengan pelaksanaan pilkada, dan alhamdulillah akhirnya saya juga dipilih oleh rakyat. Jadi saya sangat tidak melupakan perjuangan mereka. Kemudian kehadiran tempat ini menjadi pariwisata tidak terlepas pula juga dari fasilitasi dorongan rekan saya masih di anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Saudara Edi Junaidi, mana nih? Ya, nah ini sekarang Direktur SMU ini. Nah, ini beliau yang mendorong ya, masih kebun hutan belukar di sini itu. Cuman sangat disayangkan, kenapa kemarin pada waktu dapat penghargaan orang-orang ini dihilangkan. Ini terutama si Abang ini ya, kuat tirakatnya tapi tidak diingat. Yang muncul orang-orang baru, yang sudah jadi bermunculkanlah orang-orang baru. Tapi Bang tidak akan hilang, perjuangan Allah mencatat bahwa Abang lah yang pertama kali menemukan tempat ini. Itulah sepintas riwayat hadirnya pariwisata di Curug Cipete ini. Dan saya sering ke sini, saya sekarang hadir juga tercengang sayanya ya. Saya fasilitasi jalan menuju masuk ke sini. Dulunya saya naik motor dari ujung sana itu, dari jauh-jauh naik motor. Sekarang sudah tembus itu, dan semua fasilitas dulu tidak seperti ini. Ini dan alhamdulillah ini adalah partisipasi masyarakat pengelola tempat wisata ini, sehingga juga dengan dukungan juga Taman Nasional Gunung Cermai, sehingga mampu membuat tempat-tempat yang juga nyaman, ya, nyaman, indah, sejuk, ya, membuat siapapun datang ke sini insya Allah akan ingin hadir lagi ke tempat ini. Itulah salah satu anugerah kelebihan Kabupaten Majalengka, bahwa Curug Cipete ini adalah salah satu tempat dari sisi Taman Nasional Gunung Cermai di wilayah timur utara ya. Kita punya banyak titik sebenarnya,
Di antaranya yang kemarin saya juga telah meresmikan Tugu Majakuning di Apui sana, yaitu pada saat ada kunjungan dari Trans 7 dengan 71 bidadari naik ke puncak Gunung Majakuning. Ini semua patut disyukuri oleh rakyat Majalengka. Sebagai anugerah dari Allah, Majalengka memiliki dua iklim. Ini adalah di bagian selatan. Bagian selatan ini diapit oleh 3 gunung sebenarnya. Gunung Cermai di mana kita sekarang berada di sebelah timur. Di sebelah barat ada Gunung Cakrabuana, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Ciamis adalah Gunung Bitung. Sehingga tempat di wilayah selatan luasnya separuh daripada luas wilayah Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka luasnya 1204,24 km persegi. Sebagian sama luasnya dengan bagian utara, daerah berbukit-bukit, dan juga alamnya juga nan indah. Yang paling dingin pun juga ada di tempatnya, yaitu di Apui sana. Sehingga alhamdulillah sebelah utaranya adalah dataran rendah, sehingga iklim yang panas itu, sehingga pemerintah memilih bahwa di sebelah utara ini insya Allah dalam waktu dekat akan dihadirkan Bandara Internasional Kertajati. Dan saya pun juga terkejut nih, saya informasi pada rakyat Majalengka. Jadi pengembangan destinasi wisata bukan hanya ada di bagian selatan wilayah Kabupaten Majalengka, di sebelah utara pun juga akan dibangun wisata, yaitu kawasan wana wisata yang akan dikembangkan oleh Perhutani pada klaster Kertajati pada areal luasan sekitar 900 hektar lebih, 900 hektar lebih, tepatnya di Desa Sah Bandar sana. Itu dibagi 2 zona pemanfaatan, zona intensif dan zona ekstensif. Zona intensifnya seluas 24,85 hektar, terdiri dari rest area 10,85 hektar, minijo, kebun mini 4 hektar, pondok wisata 5 hektar, taman rekreasi 3 hektar, dan penangkaran satwa seluas 2 hektar. Sedangkan zona pemanfaatan ekstensif 905,1 hektar, terdiri dari agroforestry 780,66 hektar, arboretum 50,34 hektar, agrisilvopastur 9,27 hektar, silvofisher 5 hektar, social forestry 9,37 hektar, dan jalan tol Cipali 50,37 hektar. Ini juga menangkap peluang karena kemacetan kemarin di ujung tol sebelah timur sana, di Kabupaten Brebes, karena sepanjang jalan tol tidak ada rest area memadai. Kemudian mensikapi karakteristik moda angkutan udara sangat berbeda dengan angkutan-angkutan lainnya, ada jeda waktu yang memang harus disiapkan oleh para pengguna moda angkutan udara, dan juga karakternya tidak ada orang, karena harus terbang pesawat itu, sehingga siapapun yang akan menggunakan jasa angkutan udara pasti akan merapat dekat dengan bandaranya, dan tempat merapat itu yang sedang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka bekerjasama dengan Perhutani di KPH Kabupaten Majalengka. Semoga ke depan menjadi sukses dalam rangka menyongsong Visit Wisata Kabupaten Majalengka 2018. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pendengar siaran radio Republik Indonesia Cirebon di mana saja berada, bahwa pariwisata akan berkembang itu sangat tergantung pada objek dan daya tarik wisata. Majalengka semuanya ada di Majalengka. Dari sisi objek, keadaan alam, flora dan fauna Majalengka sangat-sangat indah. Menurut Kepala Balai Taman Nasional Gunung Cermai, bahwa flora, fauna, dan puncak Gunung Cermai itu lebih indah dari flora dan fauna keindahan di Gunung Bromo.
sehingga dipastikan manakala fasilitas angkutan udara dan kabupaten salah satu kabupaten yang dilalui 2 jalan tol Cipali dan jalan tol Cisum Jati di depan dipastikan bahwa kita semua akan bisa menampung para wisatawan baik lokal maupun juga mancanegara. Kenapa demikian? Ini kodrat manusia. Manusia itu dilahirkan menurut Al-Quran surat Sod ayat 71 bahwa manusia itu dilahirkan atau diciptakan dari sari pati tanah. Seindah kaya pun terbang jauh modernisasi, pasti masyarakat itu akan kembali ke alam. Sekarang dunia sudah maju, sudah modern, sekarang ingin kembali kepada alam. Nah, alam yang akan dituju adalah alam Kabupaten Majalengka. Kemudian yang kedua, bahwa untuk mendorong pariwisata itu adalah hasil karya manusia. Ya. Hasil karya manusia itu pertama wisata agro. Semua ada di Majalengka. Bagaimana agro yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka, sebut saja di Kecamatan Argapura, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Sindangwangi, Kecamatan Raja Galuh, Kecamatan Lewimunding, semua bisa dikembangkan menjadi agrowisata, termasuk Kecamatan Lumasuki, Bantarujak dan juga Cingambul dan Malausma. Yang kedua adalah wisata petualangan. Ya. Cikal bakal lahirnya Curug Cibote sebagai pusat wisata unggulan Kabupaten Majalengka diawali oleh petualangan rakyat di desa Bantar Agung ini, sebagaimana tadi saya ceritakan. Yang kedua taman rekreasi. Ya. Yang ketiga adalah tempat hiburan. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin hadirat berbahagia, potensi yang sudah ada di Kabupaten Majalengka, potensi wisata yang ada di tempat kita, itu juga sungguh sangat banyak. Ya. Yang pertama kita memiliki tempat wisata kita yaitu Bukit Para Layang Gunung Pantem. Nah, ini sudah melewat media sosial, sudah membumi secara nasional maupun internasional. Kemudian Taman Nasional Gunung Cermai, ya, yang flora dan fauna nan indah oleh Kepala Balai Taman Nasional Gunung Cermai, sedang disiapkan perencanaan pariwisata untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat penelitian kehutanan internasional. Kemudian akan jadikan pusat wisata meneropong binatang buas. Di sini masih ada macan tutul, di sini masih ada macan kumbang dan satwa-satwa langka. Bahkan di tempat ini pada waktu-waktu tertentu ada imigrasi burung dari Jepang bermukim di wilayah Taman Nasional Gunung Cermai, wilayah Kabupaten Majalengka ini. Kemudian terasering Bukit Panyawan, ya, yang ini sudah membumi secara internasional sampai ke Amerika, sampai ke San Francisco itu. Dan pemerintah Kabupaten Majalengka sedang berupaya untuk menjadikan Bukit Terasering Panyawan itu menjadi globally important agriculture heritage system atau warisan pertanian dan pangan yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Saya minta saudara Kepala BP4K dengan camat di Argapura, camat di Banjaran untuk segera didapatkan dokumen awal pertama kali wilayah itu menjadi wilayah pertanian dengan terasering-nya. Kemudian ada Bukit Sawiyah. Terus terang saja saya ingin menginformasikan para pendengar radio Republik Indonesia Cirebon di mana saja berada, bahwa yang lebih indah dari Bukit Panyawan ada, yaitu Bukit Sawiyah. Bukit Terasering Sawiyah lebih indah daripada Bukit Terasering Panyawan. Diapit oleh 2 bukit, ada pada 2 kecamatan, Kecamatan Argapura dan Kecamatan Banjaran. Silakan nanti berbondong-bondong datang ke sana. Kemudian kita punya wisata alam Grand Canyon air tawar. Kemarin sudah dieksibisi oleh Trans 7, ya. Kemudian kita punya Situ Sangiang, ya, ini juga wisata sejarah, juga wisata alam. Jadi kalau ingin tahu tanaman-tanaman yang sudah ratusan tahun, silakan datang ke Situ Sangiang di areal 100 hektar dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Cermai.
kemudian Situ Pajajar ya, di Raja Galuh, kemudian kebun teh Lemasugi dan juga kebun teh di Malausma terkenal dengan Bukit KNPI-nya, kemudian Curug Muara, Curug Sawer, Curug Kemuning, dan berbagai curug, dan akhirnya juga Curug Cipeteuy, sehingga Majalengka dikenal dengan Kabupaten 1000 Curug. Dan yang menarik lagi adalah juga Telaga Biru. Alamnya hampir sama dengan alam di Curug Cipeteuy ini. Jadi warga masyarakat pendengar radio Republik Indonesia siaran Cirebon ini tidak usah pergi ke Eropa, datanglah saja ke Kabupaten Majalengka, silakan ke Curug Cipeteuy, silakan ke Telaga Biru, semua alamnya sama dengan alam di Eropa sana. Itulah potensi di samping yang sedang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Majalengka. Nanti ada wisata stroberi. Ya, kita akan kebangun kebun stroberi untuk berwisata membuat minuman dari stroberi, berpanen bersama, dan juga wisata-wisata yang lainnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, semua ini tentunya variabel atau fakta-fakta yang ada yang akan mampu mendorong peningkatan kehidupan rakyat Majalengka. Permasalahannya adalah, akankah mampu menghidupi rakyat Majalengka lebih baik? Manakala kita sebagai penghuni di bumi Sindang Kasih untuk tidak merespon, menangkap peluang yang ada ini. Oleh karena itu, saya minta kepada jajaran pemerintah Kabupaten Majalengka, Pak Jokowi selalu berkali-kali ya untuk mampu mengembangkan inovasi, berkreativitas, bagaimana supaya rakyat dari manapun yang datang ke wilayah Kabupaten Majalengka merasa senang, nyaman, ya, sehingga mereka juga ingin balik lagi ke tempat ini. Tentunya itu semua sangat tergantung bagaimana sikap respon dari warga masyarakatnya. Kehadiran bandara internasional, saya sudah ngambil keputusan unggulan utamanya adalah pariwisata, pariwisata alam. Ini belajar dari keberhasilan pariwisata di Pulau Dewata, Bali sana. Dulu cikal bakalnya pariwisata di Bali itu bahwa rakyat dari kepulauan Kanguru sana, dari benua Australia, berbondong-bondong datang ke Pulau Dewata itu hanya ingin menyaksikan terasering tanaman padi yang dikenal dengan subak ya. Subak. Kita punya terasering Panyawan sebagai magnet awal. Kita punya terasering Bukit Sawia sebagai magnet awal yang lebih indah daripada terasering yang ada, dan juga punya yang lainnya. Oleh karena itu, bagaimana mereka datang ke sini merasa nyaman, merasa aman, ya, seperti bagaimana halnya juga di Bali, bersepeda motor juga aman. Di sini cukup dengan bersepeda keliling satu tempat dengan tempat lainnya itu. Oleh karena itu, mari bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Majalengka, kita sekarang punya masalah nih, masuk ke Curug Cipeteuy, ya, hanya mentok balik lagi, ya. Mobil di pinggiran juga menghambat lalu lintas kita jalan. Oleh karena itu perintah dari saya, ya, kepada saudara camat Sindangwangi, Desa Bantaragung, para kepala dinas yang berhubung dengan itu, tembuskan jalan ini ke Desa Sindangwangi, ya, ke Sindang Bantaragung, ya, supaya jadi kita bisa terus satu arah, ya, tidak usah balik lagi, ya. Atau juga silakan menciptakan pola-pola pariwisata seperti yang di Gunung Bromo sana, ya, para wisata datang nanti diangkut dengan angkutan pariwisata, ya. Saya kira itu saja ingin saya sampaikan. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan dari Taman Nasional Gunung Ciremai dengan masyarakat kita, ya, bagi Kabupaten Majalengka. Tugas yang berat ini dengan 3 fungsi pemerintahnya, memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan, memberikan perlindungan kepada rakyatnya, akhirnya harus mensejahterakan rakyat. Kalau demikian halnya tidak ada jalan lain. Sebagai panglima pembangunan adalah sektor ekonomi. Untuk membangun ekonomi tidak ada jalan lain. Magnetnya harus mendatangkan orang banyak ke Kabupaten Majalengka. Kalau orang banyak datang ke Kabupaten Majalengka,
pasti rakyat saya punya ruang untuk berusaha. Ya. Pasti kita rakyat saya akan mendapatkan tambahan pendapatan. Dan insya Allah ada kecipratan juga, fiskal kita pun juga akan bertambah. Negara pun juga akan mendapatkan juga bagian. Karena sekarang 75% informasinya itu disetorkan ke kas negara, hasil daripada yang masuk ke wilayah sini. Tinggal fiskal Kabupaten Majalengkanya saja belum kebagian. Ya. Itu saja, terima kasih perhatiannya. Manakala ada yang ingin disampaikan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin sekalian, banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan tema kita pagi hari ini, yaitu melalui sambung rasa kita wujudkan masyarakat sadar wisata dalam upaya menyongsong visit wisata Majalengka. Luar biasa, kita punya destinasi wisata yang luar biasa banyak sekali. Kita sebentar lagi akan punya bandara internasional. Kita sudah punya jalan tol. Dan ini, dua akses ini yang akan memungkinkan Majalengka akan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kita akan buka dua sesi pertanyaan. Tentu insya Allah Pak Bupati akan bersiap menjawabnya. Untuk itu kami berikan kesempatan dalam sesi pertanyaan yang pertama ini 4 penanya. Silakan acukan tangan terlebih dahulu. Baik, nanti saya akan tentukan dulu sesi pertama. Saya berikan kesempatan untuk Bapak yang pakai kemeja lengan panjang warna biru. Silakan Bapak, sebutkan nama dan dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati ya Majalengka yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati. Nama saya Danu Saki Wijaya, masyarakat Sinangwangi. Kebetulan saya melaporkan agrowisata yang ada di Sinangwangi itu beberapa agrowisata yang awal dari pintu gerbang emas dari wilayah Cirebon ke Majalengka atau Kuningan. Satu ada hutan pinus Telaga Pancar, objek wisata, dan ada Curug Ciguntur di Desa Padaherang, dan ada Gua Kemuliaan di Desa Padaherang. Lanjut ke Desa Bantaragung, Pak, ada Awilga, ada Curug Cipete, ada Batu Luhur, dan Telaga Biru, Telaga Herang. Semua aset di Kecamatan Sinangwangi itu agrowisata yang ada sekarang hanya berkembang dengan swadaya masyarakat yang ada masing-masing desa. Kiranya Bapak Bupati bisa kalau membantu agrowisata yang ada di Sinangwangi dengan biaya APBD atau dari APBD supaya cepat ke majunya agrowisata di Sinangwangi. Sekian, terima kasih. Barangkali ada kata-kata kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Danu, terima kasih. Penyanyi yang kedua, Pak, saya berikan kesempatan untuk sesepuh dulu ya. Silakan Bapak, mohon dibantu mikrofonnya, sebutkan nama dan dari mana. Kalau Pak Bupati sudah kenal, mungkin pendengar kami di luar sana belum kenal ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka seluruh insan anu sami hadir, anu sami calik di tempatan yang saya hormati dan saya dihormatkan. Pertama-tama saya ingin mengenalkan nama saya terlebih dahulu. Yang awalnya mencetuskan merintis wisata alam Curug Pari Cipete yang ada di kawasan Dukuh Pasir, Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Kepada seluruh jajaran yang sami hadir di tempatan, alhamdulillah berkah hidayah mantena kita dapat bertemu muka, bertatap wajah dengan para pejabat Kabupaten Majalengka.
Pertama-tama saya yang selaku pribumi menghaturkan banyak terima kasih. Dan saya ingin mengenalkan nama saya. Nama saya asli lahir di Dukuh Pasir, Bantar Agung. Nama saya Sukyadi Putra Harjadinata, alias yang dipanggil Bapak Bambang. Alhamdulillah, mari kita memanjatkan doa, memohon kepada Yang Maha Kuasa dengan bertemunya para pejabat dengan masyarakat dina acara sambung rasa ye mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Amin ya robbal alamin. Langsung pertanyaan manawi Bapak. Saya ingin sebelum bertanya ingin memaparkan sedikit apa yang ada di pikiran saya dan apa yang ada di otak saya. Karena saya ini termasuk orang yang terpilih untuk mencetuskan, untuk merintis di muka bumi atau di alam. Yang dulu mencetuskan wisata alam Curug Pari Cipeteuy. Sekarang saya punya tugas lagi untuk menata alam, untuk menjadikan wisata alam Taman Nasional Gunung Ciremai. Tugas leluhur. Alhamdulillah, sesudah saya merintis ini, saya dialihkan lagi merintis lagi. Saya merintis, ditugaskan untuk memunculkan tim 7. Apa maksud dan tujuan tim 7? Tim 7 itu untuk menjaga papatok jagat penyelamat umat. Apa yang disebut papatok jagat penyelamat umat? Itulah Gunung Ciremai sebagai papatok jagat penyelamat umat. Setelah memunculkan tim 7, saya ditugaskan untuk memunculkan paguyuban. Paguyuban ditugaskan untuk ngarumat jagat, ngaruat umat. Saya memohon, ingin kebersamaan, ingin kerjasama untuk mewujudkan apa yang ditugaskan ke saya, untuk menjaga alam, untuk melestarikan alam. Karena saya ditugaskan untuk menata alam. Pertama, situs-situs yang ada di Bantar Agung. Kedua, mata air yang di Bantar Agung. Karena mata air itu sumber kehidupan dan sumber kesuburmakmuran. Maka yang jadi pertanyaan saya kepada semua jajaran, siapkah untuk membantu saya untuk menjaga Gunung Ciremai, untuk dijadikan Taman Nasional Gunung Ciremai, supaya kita jaga, rawat dan pulasara sebagai kita selamat. Yang jadi pertanyaannya, siap untuk kebersamaan dan kerjasama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya coba wakilkan, siap tidak kita membantu Bapak untuk menjaga Gunung Ciremai? Oh Pak, siap sadaya Pak, insya Allah. Kita ke penanya berikutnya ya. Wah, ini yang pakai baju dinas dulu. Silakan Kang, mangga. Perangkat desa ini ya. Silakan disebutkan nama, dari mana, singkat saja ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Suprisno, Bupati Majalengka yang saya hormati, Bapak Ketua DPRD yang saya hormati, dan para hadirin yang saya banggakan. Pertanyaannya sederhana, bahwa berdasarkan pemahaman saya, elemen pariwisata yang terpenting adalah satu, objek wisatanya Pak. Terus yang kedua, ekonomi kreatifnya, dan yang ketiga, pengembangan komunitasnya. Langsung singkat ke pertanyaan saja, bagaimana langkah Pemda untuk mensinkronisasi dan mempromosikan tiga elemen penting itu, sehingga setiap titik yang ada di Majalengka pariwisata memiliki nilai jual yang lebih Pak dibanding tempat-tempat yang lain. Karena bila saya lihat di Kuningan, di Cirebon dan sebagainya, sebenarnya lebih istimewa apa yang ada di Majalengka. Tinggal bagaimana mengemas tiga itu sehingga kita punya sebuah nilai jual yang lebih. Jangan sampai pada akhirnya bandara jadi kita hanya jadi penonton dan masyarakat hanya akan melihat orang datang tanpa menikmati hasil apa yang dibangun oleh Bapak saat ini. Sebelumnya saya Joni dari Kecamatan Maja, Desa Tegal Sari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Joni hatur nuhun. Itu pertanyaan besar ya sebenarnya ya. Itu pertanyaan besar. Ketika apa namanya BIJB jadi, jangan-jangan kita jadi penonton nih kalau nggak siap kan begitu. Satu penanya lagi, silakan. Saya ke yang pakai PC dulu Bapak, silakan Pak. Mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati dan unsur Muspida, yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, dan tamu hadirat sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini ada sebuah pertanyaan yang barangkali mudah-mudahan menjadi sebuah kebijakan. Maaf Pak, nama saya ya, kenalan dulu. Mang Deden dari Kecamatan Sindangwangi. Langkah-langkah apa yang sedang dan atau sudah dilakukan oleh pemerintah daerah baik melalui eksekutif maupun legislatif untuk menunjang pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka, terlebih di Kecamatan Sindangwangi, yang kemudian kalau tidak salah bahwa di Kecamatan Sindangwangi sudah ada sebuah perencanaan yang terpadu, yaitu Kawitwangi, kawasan industri terpadu pariwisata di Sindangwangi. Barangkali di sini sama tadi, dan sangat yakin karena punten sebelum munculnya pariwisata alam di Majalengka ini ada pariwisata tempat bermain keluarga, yaitu Tirta Indah, yang kebetulan salah seorang yang mensukseskan terwujudnya kolam renang Tirta Indah adalah beliau, Pak Bupati Majalengka, yang kebetulan pada waktu itu jadi wakil ketua DPRD, yang saat itu izinnya sangat sulit untuk diurus karena beliau akhirnya tercipta dan terwujud kolam renang Tirta Indah. Jadi saya sangat yakin ketika Pak Bupati ini punya rencana untuk mengembangkan pariwisata khususnya di Kecamatan Sindangwangi akan sukses dan berhasil, di mana beliau punya semangat untuk mengembangkan pariwisata dari awal hingga sekarang. Yang kedua, ada sebuah permintaan barangkali buat Pak Bupati. Sepanjang saya mengamati Pak Camat yang tugas di Kecamatan Sindangwangi ini, belum ada Pak Camat yang concern terhadap memperhatikan terhadap pariwisata. Barangkali kalau ada Pak, mohon dipertahankan dulu untuk siapa namanya? Ono tetap Pak Camat Sindangwangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa. Itu yang terakhir luar biasa. Saya suka Pak. Baik. Sebelum nanti Pak Bupati akan menjawab 4 pertanyaan yang sudah disampaikan, saya juga ingin menyapa dan memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada yang sudah hadir juga di tempat ini. Selamat pagi, terima kasih untuk Ketua DPRD Kabupaten Majalengka, Bapak Tarsono D. Mardiana Esos. Alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Pak Kapolres Majalengka, AKBP Mada Rustanto SHMH, terima kasih Bapak sudah hadir. Kemudian Dandim 0617 Majalengka atau yang mewakilinya sudah hadir juga, terima kasih. Kajari Majalengka yang diwakili pagi hari ini oleh Bapak Hasan Saifullah SH, Ketua Pengadilan Negeri Majalengka atau yang mewakili, Danyun 321 Galuh Taruna atau yang mewakili, dan Lanud S. Sukani atau yang mewakili. Kemudian Bapak Sekretaris Daerah Majalengka, Bapak Dr. Andas Haji Ahmad Sodikin MM, selamat pagi. Alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengenalkan, di sampingnya Pak Sekda ini ibu saya. Ini adalah Kepala LPP RRI Cirebon, Ibu Budi Ningrum. Beliau selalu mensupport semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di luar. Jadi beliau selalu ikut kemana-mana. Kemudian para staf ahli bupati, kemudian para asisten di lingkungan Setda Majalengka, para kepala OPD dan camat se-Kabupaten Majalengka, para kepala instansi vertikal BUMN dan BUMD juga sudah hadir, para kabag di lingkungan Setda Majalengka, pimpinan BJB Kantor Cabang Majalengka, BNI, BRI Cabang Majalengka, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majalengka, kemudian Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Majalengka,
Ketua Organisasi Kemasyarakatan Profesi Kepemudaan Kabupaten Majalengka, dan semua yang sudah hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih sekali sudah hadir. Kita akan dengarkan jawaban satu persatu langsung oleh Pak Bupati. Silakan. Ya, saya jawab rangkum aja nih. Yang pertama dari Pak Danu, yang kedua dari Abang nih, penemu wisata Curug Cipete, yang kedua dari Joni, ini dari perangkat desa nih, perangkat desa. Yang terakhir dari Pak Deden. Ini saya yang kemarin mencalonkan tidak jadi, kalau jadi makin banyak konsep nih di gedung Dewan ini. Ya, Pak Ibu, hilangkan jauh-jauh pemikiran selalu setiap aktivitas menggantungkan pada pemerintah. Ya, saya hadirkan Bapak Ibu semua ke sini, ya, supaya apa? Terbangun inovasi, terbangun partisipatifnya. Konsepsi menyelenggarakan pemerintah sudah bergeser. Yang dulunya ya sebagai semuanya dikuasai oleh pemerintah, ya di era otonomi daerah itu, pemerintah itu sebagai steering, pendorong, memfasilitasi, penggeraknya diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang terbangun di Curug Cipete ini, ya. Pemerintah daerah membangun jalannya, mungkin akan bikin jalan tembus, gitu ya. Duit silahkan, ya diatur untuk membangun desa. Ada dana desa, ada juga alokasi dana desa. Nah, kalau tadi ada fasilitas-fasilitas pengambil destinasi wisata, saya punya orang kepanjang tanganan bupatinya, yaitu Pak Camat. Sampaikan di Pak Camat datanya lengkap, ya. Ini bicara membangun pariwisata, kita tidak ingin hanya bangun celok sini celok situ, ya. Silakan, saya sekarang sedang membuat perubahan APBD. Saya akan panggil ahlinya untuk merancang pembangunan wisata di Sindangwangi ini dengan connectednya dengan yang lain seperti apa, ya. Saya juga perlu data yang lengkap. Ya, terima kasih informasinya. Tapi jangan hanya ada di otak, ya. Diaplikasikan secara real kepada pejabat saya. Ini juga kedengaran nih, ada kepala dinas pemuda olahraga pariwisatanya, ada kabitnya, itu ya. Ya, kalau tadi tidak konkret informasinya, ya, dianggarkan, tapi programnya jadi program proyek nantinya. Pembangunannya tidak sampai kepada rakyat, uangnya keluar tapi tidak jadi. Ya, saya ingin konkret, itu konkret ya. Terima kasih informasinya. Anak muda tuh dari Sadasari Tegal Sari, silakan bangun kreativitasnya. Kalau bicara tadi sudah saya sampaikan, pariwisata akan tumbuh manakala ada objeknya. Objek sudah banyak. Yang kemudian punya daya tarik. Daya tarik luar biasa, tidak dimiliki tempat lain. Ya, mari kita realisasikan pada sabta pesona pariwisata, gitu kan? Di situ sudah tergambarkan, ya. Bagaimana pariwisata yang datang ke sini punya kenangan. Di antaranya adalah bagaimana rakyat mampu menawarkan hasil kreativitasnya, ya, industri kreatifnya, bikin apa, supaya kemudian saya ingin datang lagi ke Majalengka, ingin membeli oleh-oleh dari kreativitas rakyat Majalengka. Jadi ruang dibuka oleh pemerintah, silakan rakyat untuk beraktivitas, untuk menunggu dan menunggu. Ini ada ruang kesempatan buat rakyat beraktivitas, gitu ya. Kemudian ini sudah dirangkum semuanya nih, ya. Saya usulnya Pak Deden, saya akan pertahankan Pak Camat. Pak Camat juga senang di sini, gitu ya. Jadi Pak Camat Ono ini dia juga pendorong, sehingga JAP juga membumi ke dunia internasional di Jatiwangi. Dia senang pada seni. Siapa tahu terpilih jadi kepala dinas pariwisata nantinya. Itu, ya, gitu. Saya kira kalau jadi kepala dinas boleh kan? Atau dipertahankan? Jangan dulu. Oh jangan. Itu. Ya. Kemudian yang terakhir nih dari Abang. Ya. Jadi saya sangat mendukung. Ya, mari kita bersama-sama bekerja sama menjaga wilayah Kabupaten Majalengka. Filosofi dari kita yang ada di penggiat kehutanan itu, ya, tidak ada hutan, ya, tidak akan ada air. Tidak ada air, tidak akan ada kehidupan.
sumber air dari di Kabupaten Majalengka, sumber air ke Indramayu, sumber air ke Cirebon, semuanya pusatnya ada di Gunung Cermai. Jadi tadi yang disampaikan, mari kita bersama menjaga patok penyelamat ya umat di wilayah 3 Cirebon yang menyelamatkan Gunung Cermai ya sangat tepat. Dengan apa? Dengan melestarikan, menjaga, memelihara dan tidak mengganggu, termasuk ya tidak mengganggu satwa liarnya. Ini sesuai dengan moto Hari Ulang Tahun Lingkungan Hidup Sedunia ya. Jaga hutan, jaga satwa liarnya. Tong berburu, keun bae tah aya harimau segala macam itu. Ini mah petugas polisi kehutannya maju ke depan, yang di belakang masuk ke hutan berburu. Nggak boleh lagi ya, nggak boleh. Itu daya tarik kita ya. Udah tahu Allah sudah menciptakan alam jagat raya, ada pepohonan, ada binatang dan sebagainya. Ini saling membutuhkan untuk mengamankan kehidupan manusia ya. Kemudian saya ingin mengingatkan, pemerintah negara Republik Indonesia itu punya janji ke masyarakat dunia, ke lembaga dunia. Untuk apa? Untuk mengendalikan karbon dioksida, untuk tidak terus meningkat, karena ini akan membahayakan kehidupan umat manusia itu ya. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi agar tidak bertambahnya karbon dioksida ke alam jagat raya, tidak ada jalan lain, hutan harus dilestarikan, penghijauan harus dibangun ya. Bukan hanya di hutan, di rumah pun silakan untuk dihijaukan ya. Saya kira cukup jelas jawaban saya. Terima kasih ya. Luar biasa, kita sepakat untuk menjaga hutan kita sepakat untuk menjaga Gunung Ciremai kita ya, Pak Bambang ya. Kalaupun kita tidak bisa menjaganya, ulah diganggu, etanya banyak, jangan diganggu. Kalau kita nggak mampu jaga, jangan diganggu gitu. Syukurlah kalau kita bisa menjaganya. Baik, ada tambahan rupanya dari Pak Ketua Dewan. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak serta Ibu yang saya hormati, berbahagialah kita ada di sini. Tadi dipaparkan sudah sangat jelas, dan Pak Bupati memotivasi kita semua agar kita betul-betul bangga sebagai warga Majalengka dengan seluruh potensi yang ada, wabil khusus tentang pariwisata. Kita ketahui bahwa di saat-saat ini masyarakat Kabupaten Majalengka dengan penuh kesadaran memperlihatkan bagaimana moleknya, bagaimana gantengnya, bagaimana cakepnya, bagaimana indahnya alam di Majalengka, dengan sadar kemudian memasarkan di media sosial. Kita tahu semua yang tadi disebutkan itu adalah media sosial yang sangat membumikan pariwisata yang ada di Kabupaten Majalengka. Konkret bahwa kita DPRD Kabupaten Majalengka dengan alat kelengkapannya ada, komisi sungguhnya sudah melakukan kunjungan, kemudian rapat kerja dengan dinas terkait, dan kita bersepakat bahwa pariwisata itu menjadi sangat penting sekali karena daya tarik Kabupaten Majalengka akan mempunyai pesona yang lebih manakala pariwisata ini terus digali. Konkretnya kita di dalam rapat-rapat itu, terutama di sini di Bantar Agung adalah, atau juga konsep secara umum, bahwa nanti pariwisata itu harus betul-betul bisa menggali potensi ekonomi di wilayahnya. Jangan sampai contoh seperti di sini di Bantar Agung, pariwisatanya ini maju, tapi manfaat secara ekonomi itu tidak didapat oleh masyarakat desa itu sendiri. Itu menjadi penting. Yang kedua, sambil kita secara konkret nanti kebijakan program kerjanya tentang pariwisata, Pak Kuhu dengan masyarakatnya di sini segera menyiapkan budaya masyarakat itu dibentuk menjadi masyarakat yang memang budayanya sudah budaya pariwisata. Dan saya tahu karena kebetulan
pada saat itu saya dengan pegiat pariwisata datang ke sini ke Bantar Agung, memberikan edukasi, memberikan pendidikan terhadap masyarakat di sini di Bantar Agung, agar seperti tadi kata Pak Bupati, seperti di Bali, supaya nanti wisatawan datang ke sini ke Bantar Agung atau ke tempat-tempat yang lain itu justru mereka tidak lagi menjadi tontonan. Ini nanti kebalik. Sebab yang dibutuhkan turis itu adalah mereka di sini itu nyaman, betah menikmati alamnya, dan kemudian belanja di sini, tidak risih. Sehingga masyarakat kita di sini harus siap menjadi masyarakat yang memang yang mendukung budaya. Jangan sampai ada turis kemudian maaf pakai celana yang tidak lazim seperti kita, justru menjadi tontonan. Jadi diarak-arak. Itu tidak senang mereka. Nah, ini hal yang perlu dilakukan terus oleh Pak Kuhu dengan seluruh jajaran pegiat di sini, mendidik mereka. Atau mungkin juga ada rintisan juga, rumah-rumah masyarakat harus juga disiapkan. Akan lebih baik juga Pak Bupati kita support, misalkan kenapa tidak bedah kampung misalkan. Jadi kampung itu disulap menjadi rumahnya yang memang layak dan menjadi kesukaan turis. Karena kecenderungan turis ini tidak suka di hotel-hotel mewah. Kecenderungan itu suka di alam, suka membaur dengan masyarakat sekitar, menikmati keadaan sosial budaya di masyarakat itu. Kenapa tidak kita bedah satu kampung, bedah satu RT, supaya modalnya tidak terlalu gede. Kita sulap rumah masyarakat, dibantu agar rumah itu menjadi betah para turis. Saya kira itu salah satunya. Dan hal-hal yang lain juga, contoh misal, kita akan semakin indah, semakin betah manakala masuk ke Bantar Agung. Juga ada di sini yang saya tahu ada industri angklung di Cibodas itu. Kenapa tidak kita misal coba disuruh di sini buat galeri, membuat angklung sambil latihan angklungnya juga. Jadi manakala kesini itu lengkap, pariwisata alamnya, pariwisata budayanya, ekonomi kreatifnya juga. Tadi saya lihat ada minuman ya, ini minuman apa dari jahe. Saya kira kenapa tidak coba kita pemerintah daerah keluarkan kebijakan agar dinas instansi yang ada di Kabupaten Majalengka itu manakala ada tamu ke Majalengka, suguhi ini, coba jual, masukkan ke dinas-dinas yang ada di kita, sambil nanti inilah produk Majalengka, minuman jahenya produksi Bantar Agung, kemudian keripik jahenya dan sebagainya. Kalau tidak kita, siapa yang menjadi promotornya? Saya kira kita harus berani melakukan kebijakan itu dengan terobosan-terobosan baru. Terima kasih, saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Bapak Tarsono, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka. Jadi, kalau saya boleh tangkap ini, kalau bapak-bapak ini punya produk makanan, minuman tadi yang sudah disebutkan, target pertamanya kantornya Pak Tarsono, setuju ya? Wow. Nggak akan ditolak pasti, nggak akan ditolak pasti ya. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua, tanya jawab pagi atau kali ini kita akan berikan kesempatan untuk 4 penanya lagi. Saya belum lihat ibu-ibu ngacungkan tangan ya. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya mungkin, Bu? Boleh ya? Ada ya? Nah, ibu dulu silakan. Ibu yang paling depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati yang mulia, perkenalkan nama saya Anissa, sebagai pemilik Home Industri Emping Melinjo Eji Putra yang sudah berjalan selama 10 tahunan lebih, yang berdomisili di Desa Bantar Agung, Pak. Yang sebagai binaan KUKM Kabupaten Majalengka juga selalu ikut serta dalam
acara MTQ Kabupaten Majalengka dan Hari Jadi Majalengka. Yang saya akan tanyakan, bagaimana caranya produk emping melinjo saya bisa dijadikan oleh-oleh khas wisata yang ada di sini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Anissa, terima kasih. Kita bergeser. Silakan yang belakang dulu ya, boleh ya, yang pakai jaket itu. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Majalengka yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Terus terang saya dari Desa Palabuhan, Kecamatan Sukahaji, merasa iri melihat perkembangan objek wisata di kecamatan lain. Oh, punten, nama tak perkenalan. Nama saya Supendi dari Desa Palabuhan dan Sukahaji. Kebetulan di Kecamatan Sukahaji objek wisatanya belum berkembang seperti di kecamatan-kecamatan lain. Namun demikian, dengan dibangunnya embung di desa kami Palabuhan, mungkin ke depan bisa ikut menyongsong wisata Majalengka ke depan. Oleh karena itu, dalam Musrenbang Des yang disaksikan juga oleh Pak Camat Sukahaji, masyarakat Palabuhan memutuskan salah satu Musrenbang itu dari rencana pembangunannya itu adalah ingin mengembangkan embung untuk menjadi objek wisata ke depan. Dan salah satunya yang diprogramkan itu, selain menata lingkungan embung, kemudian sarana jalan untuk menuju embung, salah satunya adalah kami berencana untuk memindahkan lapangan sepak bola mendekati embung. Maksudnya agar nanti ke depan barangkali di samping objek wisata juga bisa dijadikan sebagai buper, bumi perkemahan. Lapangan sepak bola juga ada di lahan bengkok dan mungkin nanti akan dipindahkan mendekati embung agar ke depan objek wisatanya bisa lebih berkembang lagi. Untuk itu, melalui forum ini kami mohon arahan dan petunjuk dari Pak Bupati, proses pemindahan lapang ke dekat embung itu bagaimana, sehingga kami dalam pelaksanaannya tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Pak Supendi, saya ke depannya. Tadi Pak siapa? Ini Bapak. Sebentar. Silakan. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Ketua Dewan, Pak Sekda, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Mohon izin perkenalkan, nama Maman, Pak, Kepala Desa Bantar Agung. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, saya aturkan terima kasih pada semua pihak dan wabil khusus Pak Bupati Majalengka yang sudah berkenan memberikan kehormatan pada desa kami, Curug Cipete, khususnya untuk dijadikan tempat saresehan ini, Pak. Terima kasih saya aturkan pada semua pihak. Selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebelum ke pertanyaan, Pak, mungkin sedikit promosi, Pak.
bahwa dalam mengembangkan objek wisata Curug Cipete, Pak Bupati, kami coba membuka wahana penunjang, Pak. Di sebelah atas sudah dibuka kurang lebih 5 hektar buper awi lega, Pak. Terus dikembangkan wisata hutan lindung Batu Asahan yang insya Allah mungkin kurang lebih 2-3 bulan ke depan kita akan coba buka launching untuk dibuka. Dan juga saya aturkan terima kasih Pak untuk ke area wisata di atas sudah jalan sudah diperbaiki Pak dari BMCK kurang lebih 1 bulan yang lalu Pak. Terima kasih atas kebijakannya. Yang ketiga, sedang coba dikembangkan objek wisata Puncak Panyawangan Pasir Cariu, Pak. Ini sedang kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah beberapa bulan ke belakang kita mendapatkan bimbingan. Kurang lebih dari sini 2 kilo Pak ke atas. Mungkin mobil bisa langsung tapi dari jalur sebelah. Yang keempat, kita sedang coba dikembangkan wahana olahraga panjat tebing Puncak Palasara Pak, kurang lebih ketinggian 200 meter. Ini kita sedang coba kerjasama dengan Universitas Jenderal Ahmad Yani Pak dari Bandung. Yang menjadi harapan Pak bahwa wahana yang sedang dibuka ini akan coba kita integrasikan dengan wisata Sadarehe Pak, Desa Payung. Yang menjadi kendala ini kurang lebih untuk menyambungkan ke objek wisata alam Sadarehe ini masih terbentang kurang lebih 500 meter sampai 1 kilo lah, kurang lebih 500 meter sampai 1 kilo untuk dibukakan akses jalan ke objek wisata Sadarehe Pak. Ini kita masih baru coba kerjasama dengan BPM PDKB untuk dimasukkan program TMSK Pak. Mohon petunjuk barangkali karena ini ada beberapa wahana yang sedang kami kembangkan di sini, kami masih tetap bersinergis dengan Curug Cipete. Ini semuanya wisata alam Pak. Yang menjadi kendala barangkali kita sekaligus mewakili rekan-rekan kepala desa bahwa menurut grafik kunjungan wisata ke sini itu yang terserap dengan yang terserap mungkin presentasenya sama Pak. Itu jadi kendalanya para pengunjung itu hanya nyampe alun-alun Pak, hanya nyampe alun-alun. Mohon petunjuk barangkali untuk lebih idealnya karena pengunjung melihat grafik kemarin kita coba dialokasikan di alun-alun itu masih tetap tidak terserap Pak, tidak terserap. Jadi sudah banyak paket-paket baik rombongan maupun perseorangan yang belum bisa kami serap Pak. Jadi alhamdulillah mungkin secara umum ini hampir kurang lebih di atas 200.000 pengunjung ke wisata Curug Cipete ini sudah hadir Pak. Cuman yang menjadi kendala ini belum semuanya bisa terserap. Mohon petunjuk Pak untuk idealnya objek wisata di sini. Dan terima kasih Pak Ketua Dewan. Barangkali karena Bantaragung ini termasuk desa yang coba misinya untuk desa wisata. Mohon petunjuk Pak untuk dikawinkannya dengan program Bandara Internasional Bandung. Kami pun siap menyongsong Pak. Dan barangkali berkenan kebijakan Kabupaten Majalengka untuk merealisasikan fisik ataupun sarana penunjang untuk di Bantaragung Pak. Di Blok Malarhayu kami masih ada kurang lebih lahan 20 hektar yang sementara ini belum bisa dimanfaatkan ya, dimanfaatkan ataupun barangkali kami siap bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Majalengka barangkali berkenan untuk merealisasikan bantuan untuk wisata Pak, untuk wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Maman, Kepala Desa Bantaragung. Banyak informasi yang saya yakin sudah diserap oleh Pak Bupati. Kalau kemudian tadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Ketua DPRD itu akan ada
keinginannya bedah kampung begitu ya. Itu kayaknya sinkron tuh dengan itu ya. Akan ada keinginannya ada desa wisata dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir, tadi ada di paling belakang itu, nah itu Mas, silakan. Maju dulu boleh karena tidak ada mikrofon rupanya di belakang. Payun nggak payun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Majalengka, Bapak Ibu-ibu dan yang hadir di sini semua. Perkenalkan, nama saya Gojali dari Desa Sukadana, Kecamatan Argapura, pengelola wisata Guha Grand Canyon Guha Lalai Curug Ibun. Satu pertanyaan, bagaimana langkah Pemda untuk memberikan pemahaman tentang sadar wisata kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas usaha pariwisata di Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, mohon izin kalau kita masuk di 3 sesi takutnya berbenturan dengan adzan ya. Satu orang lagi. Nah, Bapak silakan yang pakai baju batik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati Majalengka yang saya hormati, Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang juga saya hormati. Perkenalkan, nama saya Opan Diana Kusuma, Kepala Desa Kancana, Kecamatan Cikijing. Ada yang perlu kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, karena dari awal tidak kesebut Kecamatan Cikijing, Pak. Saya merasa iri. Apakah ini karena camatnya belum ada atau bagaimana? Begini Pak, di desa kami atau di kecamatan kami secara umum juga mempunyai potensi wisata yang bisa dikembangkan yang tidak kalah dengan kecamatan-kecamatan yang lain, di mana kami punya potensi panorama alam yang terkenal dengan Bukit Comblo. Itu berada di Kecamatan Cikijing sebelah utara. Kemudian di bawahnya ada cagar budaya Kuda Batur, Pak. Ya, itu barangkali aneh, itu Pak ya. Ada Kuda Batur, di sana ada cagar budaya yang baru kami temukan. Kemudian di bawahnya lagi kami ada Bukit Saketi. Di situ kami membuat sarana olahraga gestrek yang insya Allah kami sudah ditata, cuma akses jalannya yang belum begitu mumpuni Pak untuk bisa dilalui. Kemudian ke bawahnya lagi kami punya situ Pak, ada situ Cilangcang. Jadi ada 3 desa yang mana bisa dijadikan sebagai segitiga emas. Ketiga objek wisata itu ada di 3 titik itu. Untuk itu kami dalam kesempatan yang berbahagia ini mohon petunjuk Bapak bagaimana untuk mengembangkan potensi wisata yang ada di daerah kami itu, ya, hingga kami bisa memasarkan wisata khususnya di Kecamatan Cikijing. Dan yang mendukung di daerah kami itu ada industri Pak, ada ekonomi kreatif di mana kami bekerja sama BUMDes dan Karang Taruna membuat satu pelatihan pembuatan kerudung Pak. Di sana ada anyaman, ada kerudung, kemudian ada olahan makanan langka dari kesemek Pak, dimana kesemek barangkali perlu Bapak-Bapak ketahui banyak manfaatnya, terutama untuk yang punya kanker Pak. Itu saja barangkali pada kesempatan ini. Mohon petunjuk Bapak bagaimana untuk mengembangkan potensi yang kami miliki di daerah Cikijing itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Ini berarti makin banyak lagi nih ya Pak ya, destinasi-destinasi wisata yang hari ini terkeluar. Kaguar deh ya, kurang Majalengka
nyalira anu manawi teh acan terang tah kaguar ku beberapa tempat ternyata punya juga. Kita akan langsung menjawab satu persatu oleh Pak Bupati. Ada 5 penanya. Pak Bupati silakan. Insya Allah saya ingat yang menanya, walaupun saya perhatikan tidak ada mencatat kecuali ajudan saya ya. Untung acara ini, kalau tidak berdalam bentuk ini saya lempar kepada dinas sama bidang ini suruh menjawab. Jadi bersyukur semuanya yang menjawabnya adalah bupati ya. Jadi karena semuanya menjawab bupati, jadi semuanya candai, tidak ada tanggung jawab ini. Saya jawab umum dulu ya. Jadi tolong dipahami pada seluruh rakyat Majalengka ya, bahwa apa yang kita saksikan termasuk yang ada di Curug Cipete ini, mungkin juga di tempat-tempat lain tadi disampaikan, itu adalah aset Majalengka ya. Ini tolong dicatat, bukan aset Bantar Agung saja, bukan aset Sigijing saja, bukan aset Sindangwangi saja. Ini aset Majalengka untuk kemaslahatan seluruh rakyat Majalengka. Ini harus dicatat. Kemudian pertemuan ini, kenapa saya mengambil acara ini dan di tempat ini adalah dalam rangka untuk membuka potensi-potensi yang lainnya, yang mungkin pakai mengusulkannya ya. Ke Pak Camat juga tidak ngomong, dan alhamdulillah sini disampaikan kan, itu sini sudah disampaikan. Mudah-mudahan dicatat yang oleh yang bertanggung jawabnya, karena saya tidak ingin kayak bablas angin nih ya. Begitu sudah bubar semuanya hilang, tidak ada tindak lanjutnya. Saya perlu ada tindak lanjut. Dari 5 penanya Ibu ya, emping melinjo salah satu unggulan Kabupaten Majalengka ya. Karena melinjo emping di tempat lain dicampur sama jagung dan lainnya. Kalau melinjonya Kabupaten Majalengka asli, insya Allah kalau dikemas dengan bagus, itu cara membuatnya bagus, modelnya bagus, kemasannya bagus, itu dan teman bermalam. Mudah-mudahan nanti banyak wisatawan yang bermalam di sini ya, menikmati emping melinjo dengan minum kopi kan sampai malam, ngobrol ya, dengan menyaksikan indahnya percikan di malam hari gitu. Jadi turut ditumbuh kembangkan. Perlu, jadi jangan menggunakan pola orang bikin koperasi. Kenapa koperasi kita tidak maju-maju? Karena rakyatnya berpikirnya supaya dapat bantuan ya. Silakan ditumbuh kembangkan. Kalau kemudian perlu difasilitasi pemda, pasti akan difasilitasi. Tapi entong sudah fasilitasi hilang hasilnya karena fasilitasnya tidak jalan terus. Memfasilitasi cuman sekali, tidak terus-terusan ya. Jadi silakan tim penggerak PKK nanti bekerja sama dengan tim penggerak PKK kabupaten untuk menumbuh kembangkan itu. Itu salah satu kreativitas, inovasi yang ditumbuh kembangkan. Bukan hanya emping melinjo saja, apalagi yang mungkin dinikmati oleh para wisatawan baik lokal maupun juga mancanegara. Kemudian Pak dari Palabuhan Sukahaji ya. Wisata itu ini sudah saya boleh mengatakan, wisata ini sudah bisa dijual secara internasional ya. Sehingga tidak bisa sembarangan lagi nanti memanagenya ya. Terus konsentrasi, konsentrasi karena berbicara nanti ada tempat wisata yang lainnya perlu mengintegrasikan ya. Betul, mengintegrasikan, jangan kemudian hilir mudik warga yang datang tidak terpantau keselamatan dan lain sebagainya. Potensi-potensi lainnya silakan disampaikan. Kita akan integrasikan bagaimana bentuk pola destinasi wisatanya sehingga satu sama lain, dan memang tujuan pemerintah daerah siapapun yang hadir di Majalengka, bagaimana kita mampu membuat dia berlama-lama bisa 1 minggu ditinggal di Majalengka supaya duitnya juga dibuang di Majalengka itu. Jangan 5 menit kemudian pulang tidurnya di Cirebon, jangan ya. Nah untuk itu bagaimana kita menciptakan destinasi wisata yang lainnya. Di sini 1 hari, nanti tempat lain 1 hari, di lain 1 hari. Manakala tidak semuanya ingin datang lagi ke depan, akan datang lagi untuk mengunjungi yang belum terkunjungi. Ya. Jadi di sana saya tahu sudah ke sana, Pak ya. Ini ada embung baru dibuat ya. Saya sudah perintahkan sama Pak Kuwunya. Silakan dikembangkan untuk wisata desa. Ya. Jadi zaman sekarang sudah tidak beralasan lagi. Lamun desa selalu mengandalkan Pak Bupati minta duit, Gus boga duit miliaran rupiah. Tanya, kuwu dari alokasi dana desa. Dari dana desa jumlahnya lebih dari 1 miliar tiap tahun. Dan tiap tahun akan terus bertambah. Silakan diprogramkan, silakan direncanakan. Pengembangan pariwisata salah satu upaya memberdayakan masyarakat agar ekonomi desa terbangun, sehingga ke depan akan terbangun kemandirian desa. Ya.
termasuk wisata di sini. Manakala ada kaitan dengan desa, harus masuk pada APBD desa untuk membangun desa. Contoh jadi manajemen sakura, sakurayat, asup kenca, keluar kakatuhu, entong. Ya. Jadi harus mengendap untuk memberdayakan kehidupan rakyat. Ya. Kemudian berikutnya yang paling belakang, di sini dia, ya, Sukadana, ya, Sukadana. Kakara ngobrol jeng rakyatna, tokohnya nggak menolak, cina, ya, menolak dikembangkan pariwisata. Nanti ada maksiat, ceksaha, ya. Di era keterbukaan kebebasan, mari rakyat kita berbicara di antara sesamanya, ya, untuk saling memberikan pemahaman. Ya. Hidup kita tidak akan bisa maju manakala tidak diroboh oleh diri kita. Manakala tidak ada pembangunan, salah satunya adalah dengan membangun pariwisata. Bagaimana menghadirkan orang datang, itu kan? Datang ke tempat ini, karena datang ke tempat ini pasti membuang duit. Satu, untuk beli makan. Yang kedua, untuk beli minum. Yang ketiga, untuk menginap. Itu. Yang keempat, untuk beli oleh-oleh. Nah, pasti kemanapun ibu-ibu pergi ke Jogja, pasti pulangnya ingin bawa oleh-oleh. Nah, oleh karena silakan buat oleh-oleh. Oleh-oleh makanan, oleh cindera mata, ya. Sehingga rakyat kita juga bisa meningkat kehidupannya, pendapatan masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi Majalengka pun juga akan meningkat. Ya. Bung Opan, ya, Pak Kubu ini. Ya. Kalau memang ada potensi yang bagus, silakan ditumbuh kembangkan, disampaikan. Ya, ada Pak Camat nanti kepada saya. Kayaknya kalau dikembangkan dengan bagus, ini Cikijing pun juga akan melaju lebih daripada Curug Cipete. Kenapa? Wilayah Gunung Cermai yang punya gas alam, panas bumi. Yang panas bumi di Majalengka adanya di Cipulus, ya. Di samping sebagian besar ada di Kuningan, bukan di wilayah sini. Ya. Artinya apa? Manakala wilayah Cikijing bisa dikembangkan untuk pariwisata, air panasnya pun tinggal mantek dari bawah tanah. Di sini susah karena adanya di wilayah Kuningan. Jadi panas bumi wilayah Gunung Cermai di wilayah Kabupaten Majalengka adanya di Cipulus. Makanya manakala rakyat Kuningan menolak untuk pengolahan panas bumi, saya sudah mempersilakan diolah lewat Cipulus di Cikijing. Ya. Jadi silakan, bukan hanya Cikijing, tempat-tempat lainnya juga silakan diinventarisir. Ya. Kemudian kita akan susun rencana pengembangan destinasinya, ya. Semakin banyak tempat wisata kita, tentunya juga semakin baik agar rakyat yang datang dari mana pun yang datang akan berlama-lama di Majalengka. Belum lagi di perbatasan Cingambul sama Ciamis. Bisa kita bikin juga Bukit Paralayang yang kedua, lebih indah daripada Bukit Paralayang Gunung Panten. Ya. Karena ini terakhir, saya ingin menginformasikan pejabat yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab, ya, di bidang pariwisata. Karena ini sudah bisa dipasarkan secara internasional, saya masih punya ruang di perubahan APBD, ya, dalam rangka membumikan Curug Cipete ini, wisata Curug Cipete. Silahkan diprogramkan, kita akan hadirkan artis di sini di akhir tahun 2016 ini, ya, untuk lebih memasarkan bagaimana Curug Cipete. Ya. Tapi sudah barang tentu, karena penginapan tidak ada, rakyat yang punya rumah deketan, mulai dipoles rumahnya, siapkan satu kamar untuk bisa disewakan, ya, sehingga nanti tidak usah jauh-jauh pulang ke Cirebon maupun ke Majalengka, berharap semuanya di Majalengka, sehingga rakyat saya pun juga terjadi peningkatan pendapatannya. Pak Kuwu, Bantar Agung, duitnya banyak, gitu ya. Bagaimana menyusun persiapan masyarakatnya, baik KUKM-nya, ya, baik nanti cindera matanya, termasuk juga tempat nanti bedah kampung, silakan dirumuskan yang layak untuk memang menerima masyarakat luar, karena masyarakat ingin bersama-sama rakyat. Saya kira itu saja dari saya, sebagai kata akhir dari saya. Saya terima kasih atas segala perhatiannya, Pak Kapolres, jajaran Muspida yang lainnya, Pak Ketua Dewan. Mudah-mudahan dan memang sudah menjadi keputusan pemerintah Kabupaten Majalengka bahwa dalam rangka hadirnya bandara internasional yang dilalui dengan 2 jalan tol, prioritas utama dalam rangka memperkuat kekuatan fiskal Kabupaten Majalengka, mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majalengka, pariwisata adalah unggulan utamanya. Demikian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus kembali yang luar biasa untuk Bapak Bupati.
tentu kita juga berdoa ya. Kita doakan sama-sama beliau tetap diberikan kesehatan sehingga terus bisa memimpin Majalengka ini hingga akhir masa jabatan beliau nanti ya. Baik, hadirin sekalian, rupanya kami harus segera mengakhiri acara Sambung Rasa melalui Pro 3 RRI untuk hari ini. Langsung dari objek wisata Curug Cipete, Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, dalam tema melalui Sambung Rasa, kita wujudkan masyarakat sadar wisata dalam upaya menyongsong visit wisata Majalengka. Akhirnya, kerabat kerja RRI yang bertugas, eksekutif produser Ibu Budi Ningrum, produser Dr. Anda Heni Budi Rahayu, koordinator acara Entui Kurniasi, penjabat siaran Suhud Priyatna SPT, koordinator program Jumariati, koordinator teknik Tatang Lukman AMD, koordinator siaran Irianto AP, pengarah acara Yuliana AS, pengarah teknik M Ribut, kemudian reporter Alex Sunardi, teman-teman Obiven ada Bung Supendi, Angga Apriana, Tatang Setiawan sebagai dokumentasi, dan Dani Krisnawardana. Tim operator rekaman ada Lela Nurlaina dan unit manager Atik Sophia, dan saya sendiri Riza Syaridan. Kami undur diri. Namun sebelum kami undur diri, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada BJB Kantor Cabang Majalengka, kemudian Perumda BPR Majalengka, BNI 46 Kantor Cabang Majalengka, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Kecamatan Sindangwangi, Pemerintah Desa Bantar Agung, Pengelola Objek Wisata Curug Cipete, kemudian seluruh masyarakat Majalengka yang siang hari ini atau pagi hari ini juga hadir dalam acara Sambung Rasa RRI Pro 3. Sebelumnya Pak Bupati, sebelum kita akan mengakhiri, kita akan hadirkan ini sebuah penyerahan cindramata. Sebuah penyerahan cindramata dari Ketua Objek Wisata Curug Cipete Majalengka, Bapak Marta ya, kepada Bupati Majalengka. Kami persilakan Pak Marta. Nah ini, silakan Pak Bupati. Mas kamera, mohon maaf ya, makasih. Iya, baik. Hadirin sekalian, terima kasih sudah